Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network 93,8 FM, Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM, Suara Muslim Lumajang, dan 88,7 Kaliga FM, Suara Muslim Tuban. Mitra Muslim, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Saya Rifhan Halili, senang sekali menyapa Anda malam ini dalam Tadarus On Air by IndiHome. Saatnya kembali saya mengajak Anda untuk terus menghidupkan malam-malam Ramadan, utamanya di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, untuk memperbanyak ibadah, di antaranya dengan Tadarus Al-Quran. Anda bisa bergabung sepanjang acara ini, silakan di 031 56 24 555. Malam ini seperti biasa sudah bersiap tamu yang akan ikut Tadarus Al-Quran bersama. Kali ini dari bapak-bapak, para ustadz di Lembaga Dakwah Khusus LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Jawa Timur. Saya sapa beliau-beliau yang sudah bersama tersambung melalui Zoom malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini ada Ustadz Arifin dari Lembaga Dakwah Khusus PWM Jawa Timur. Ustadz mungkin bisa diperkenalkan sekilas di awal tentang Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kenapa ada nama khusus? Seperti apa sebenarnya bidang tugasnya, Ustadz? Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi Lembaga Dakwah Khusus ini bergerak di komunitas-komunitas. Jadi Muhammadiyah itu punya lembaga yang khusus bergerak di komunitas-komunitas, baik itu komunitas anak jalanan, komunitas korban narkoba, komunitas X, pekerja seksual, dan seterusnya. Jadi kita lebih menangani itu, dan saat sekarang alhamdulillah beberapa komunitas seperti komunitas PANG dan lain sebagainya sudah banyak yang mentas, banyak yang sudah tidak menjadi PANG lagi, itu sudah banyak yang kita entas oleh Lembaga Dakwah Khusus ini. Oleh karena itu, Tadarus pada kali ini kami di posko atau di sekretariat rumah singgah. Jadi kita punya rumah singgah yang namanya Rumah Singgah Al-Furqon. Ini adalah tempat kami untuk mengundang anak-anak, baik itu anak jalanan maupun korban narkoba, termasuk orang-orang terlantar dan sebagainya, untuk kita bina. Apakah itu kita ajari ngaji, kita ajak untuk ajari sholat, dan lain-lain sebagainya. Baik. Seperti itu, Ustadz. Ya. Luar biasa, Ustadz. Jadi artinya kalau mungkin kebanyakan kita melihat dakwah itu secara umum begitu, artinya di masjid, di pengajian-pengajian yang umumnya para jamaahnya memang sudah siap begitu dengan kajian-kajian agama. Tapi bagi Muhammadiyah ternyata tidak hanya itu yang harus digarap dalam dakwah itu, tapi juga komunitas-komunitas tertentu tadi, seperti anak jalanan, PANG tadi, X wanita tunasusila dan seterusnya. Jadi betul-betul ingin berdakwah untuk semua kalangan, maka disebut Lembaga Dakwah Khusus. Ya. Ustadz, apa yang memotivasi atau yang mendasari munculnya Lembaga Dakwah Khusus ini? Karena mungkin tak semua orang, tak semua kalangan bisa melihat bahwa ini harus juga disentuh dengan dakwah. Kenapa Muhammadiyah memilih harus ada bidang khusus yang menangani ini? Iya, jadi di Muhammadiyah itu
ada dua bidang dakwah. Yang pertama itu adalah majelis tabligh. Kalau majelis tabligh itu memang fokus menangani masjid-masjid, para dai-dai Muhammadiyah, tempat-tempat pengajian yang sudah umum lah pada umumnya. Jadi lebih pasnya disebut dai-dai mimbar begitu. Nah, kalau lembaga dakwah khusus ini adalah dai non mimbar. Jadi memang diberi tugas secara khusus menangani komunitas-komunitas baik itu komunitas terpencil, termasuk terjauh, terdekat, komunitas kelas bawah, kelas atas, itu kita sentuh semuanya. Khususnya yang lembaga dakwah khusus Jawa Timur ini, alhamdulillah dalam waktu 3 tahun ini komunitas PANG yang kita bina itu ada 63 anak, itu sekarang tinggal 2 saja yang belum mentas. Yang lain itu alhamdulillah sudah keluar dari PANG dan sudah mengerjakan sholat, sudah belajar mengaji, bahkan sudah ada yang menjadi juru dakwah. Cuma malam ini nggak bisa ikut, itu yang sudah menjadi juru dakwah itu. Jadi mungkin dai-dainya memang tidak sebaik dai-dai pada umumnya. Jadi kita memang belusuan ke komunitas-komunitas terpencil itu ya, itu yang kita lakukan. Justru Ustadz, dai-dai yang diterjunkan pada komunitas-komunitas khusus tadi, artinya punya bekal khusus begitu, pendekatan khusus, penyampaian khusus agar bisa mudah diterima dan mengajak mereka kepada jalan kebaikan. Dan ini luar biasa sekali. Nanti kita akan banyak berbincang Ustadz, menarik sekali. Kita ingin tahu bagaimana pengalaman-pengalamannya atau hal-hal yang penting saat berdakwah kepada komunitas-komunitas tertentu tadi, komunitas-komunitas khusus tadi. Mungkin bagaimana tipsnya, bagaimana juga pengalaman selama ini. Tapi mari kita awali dulu Ustadz, tadarus Al-Quran bersama malam hari ini. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan mulai terlebih dahulu mitra muslim dari surat Yunus ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ah. Fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladhina kazzabu biayatina. Fanzur kaifa kana aqibatul munzarin. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Kita sambung Ustadz, silahkan dengan siapa terlebih dahulu di ayat 75. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Baik, alhamdulillah. Wa malaihi tadi kita pendekkan. Lanjut Ustadz ayat 76. Falamma ja'ahumul haqq min 'indina qalu inna hadza lasihrun mubin. Qala Musa ataquluna lil haqq lamma ja'akum asihrun haza wa la yuflihus sahirun. Alhamdulillah. Cukup Ustadz. Kita berganti dengan yang lain. Silahkan ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu aj'tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Wa qala fir'aunu a'tuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa asy-syakharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi syikh inna Allaha sayubtiluh inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin. Baik, cukup Ustadz. Alhamdulillah. Dengan Ustadz siapa Ustadz? Dengan Ustadz Khairul Anam. Dengan Ustadz Khairul Anam. Alhamdulillah. Baik, bergeser Ustadz, mungkin bisa memperkenalkan nama dulu, nanti siapa, kemudian baru kita mulai. Silahkan siapa lagi Ustadz berikutnya. Oh gitu. Dengan Ahmad Tolha. Ustadz Ahmad Tolha ya. Di sambungan Zoom yang lainnya ini. Baik, silahkan. Ya. Saya dulu ya. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Fama amana li Musa illa dhurriyyatahu
إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم muslimin. Baik, cukup Ustadz Ahmad Tolha. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita berganti dengan siapa berikutnya? Silakan. Ya, saya Muhammad Basori. Ustadz Muhammad Basori. Silakan Ustadz. Faqalu 'ala Allah tawakkalna. Sambil kita ulang sedikit Ustadz. Faqalu. Faqalu 'ala Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Tadi kita panjangkan sedikit, ditawakkalna, panjang 2 harokat. Lanjut Ustadz, ayat 86, silakan. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu Kita ulang sedikit. Bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Baik, cukup Ustadz. Kita tambah sedikit untuk lamanya dengung. Kita lanjut ayat 88. Silakan. Dengan siapa Ustadz? Ayat 88. Ya. Saya Ustadz Khomsul. Alhamdulillah Ustadz Khomsul. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qad ajibat da'watukuma fastaqima ayat wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kita terloncat satu ayat Ustadz, mundur sedikit di ayat 88. Waqala Musa. Oh, ayat 88. Ya. Waqala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa rabbana panjang sedikit sanya. Innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Kita ulang sedikit Ustadz, dari innaka ataita, agak ke awal dari innaka. Lanjut Ustaz. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Pendek. Lanya pendek. Wa mala'ahu. Lanya pendek. Wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Boleh lanjut Ustaz. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana mis'ala. Rabbana
Pantulkan. Rabbana mis'ala. Iya. Rabbana Toknya dipantulkan, kemudian alanya dipanjangin. Mis'ala amwalihim. Panjang sedikit. Wanya panjang. Amwalihim. Dari ala, boleh Ustaz? Amwalihim wasdud ala qulubihim. Ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Fala yu'minu tadi bagus. Lanjut Ustaz. Satu ayat lagi. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni Ninya pendek saja. la ya'lamun. Boleh sekali lagi Ustaz? Wala tattabi'anni sabila. Ninya satu ketukan saja. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Baik, alhamdulillah sampai di ayat 89 nun berharokat kasrahnya kita pendekkan. Terima kasih. Lanjut dengan siapa lagi Ustaz? Berikutnya ayat 90. Silahkan. Terima kasih. Tes. Ya, dengan siapa Ustaz? Ustadz Yusfit Effendi. Ustadz Yusfit Effendi. Yusfit Effendi. Baik. Effendi. Silahkan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'aruhum. Ulang sedikit. Gak pakai aru. Dari fa'atba'ahum. Fa'atba'alum. Hati-hati. Kita ulang sedikit. Fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu bahyaw wa'adwa. Kita ulang sedikit Ustaz. Dari Fir'aunu. Fir'aunu wa junuduhu. Satu ketukan untuk nunya. Bahyaw wa'adwan. Boleh. Bahyaw wa'adwa. Wa'adwan. Tidak wan, ketika waqaf hanya wa'adwa saja. Dari baghyaw wa'adwa. Kita ulang sedikit. Hatta idza at'arakahul kharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana. Pendek boleh kalau waqaf ya. Wa ana minal muslimin. Ketika kita sambung kita pendekkan wa ana minal. Wa ana minal. Pendek. Wa ana minal karena ada tanda. Wa ana minal wa ana minal. Wa ana minal. Oh, mulai mana? Amanat. Dari wa ana minal muslimin. Boleh. Wa ana minal muslimin. Baik, cukup Ustadz sampai ayat 90. Diakhiri dengan kalimat wa ana minal muslimin. Kita lanjut. Siapa lagi? Masih banyak nampaknya. Silahkan. Tes. Halo, tes. Ya, silahkan. Saya Rizky. Ustadz Rizky, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana panjang dulu.
panjang. wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kurang panjang tadi. Kita ulang sedikit. Kita ulang sedikit dari fal yauma. Dari fal yauma. Fal yauma nunajjika fal yauma nunajjika pendekkan danya boleh bibadanika. Kita ulang sedikit Ustaz. Bibadanika pendek-pendek. Bibadanika. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Dari liman kita ulang sedikit. Liman khalfaka. Liman khalfaka tanpa dengung. Liman khalfaka ayat. Wa inna kashiram minan nasi an ayatina laghafilun. Baik, cukup dulu Ustaz sampai ayat 92 karena waktu kita masih ada yang lain mungkin silakan. Masih adakah yang lain Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Arif Ustaz. Baik Ustaz Arif, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum. Sambil kita tambah sedikit dengungnya Ustaz. Wa razaqnahum minat thayyibat famahtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, cukup dulu Ustadz Arif. Masih ada yang lain? Apakah masih ada yang lain? Cukup semua, Nggi? Alhamdulillah, karena kita harus jeda sejenak. Yang di akhir-akhir nampaknya tidak bisa membaca terlalu banyak ini ayatnya. Nanti kita akan fokus dulu ke penelpon yang masuk di segmen berikutnya. Dan bapak-bapak, ustadz-ustadz bisa terus menyimak, bisa melalui link YouTube yang sudah kita sampaikan. Mitra Muslim, kita harus jeda sejenak untuk beberapa pariwara. Selepas jeda, saya undang Anda dimanapun berada untuk langsung ikut tadarus Al-Quran bersama malam hari ini. Silahkan di 031 5624 555, 031 5624 555. Kita jeda untuk beberapa pariwara berikut ini. Mitra Muslim, kita masih bersama dengan tamu kita, Bapak-bapak Ustadz dari Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Saya sapa kembali beliau-beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih masih tersambung bersama walaupun sudah malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Arifin, tadi mungkin tidak cukup waktu untuk kita tadarus Al-Quran lagi karena sudah di penghujung kebersamaan. Saya ingin ke bincang-bincang Ustadz. Tadi yang sempat terputus adalah tentang bagaimana cara begitu ya, teknik pendekatan yang dilakukan oleh para ustadz dari lembaga dakwah khusus ini, karena audiennya mad'unya berbeda ini, khusus komunitas. Iya, betul ya. Bagaimana pendekatannya Ustadz? Mungkin ada pengalaman juga terkait ini. Silakan. Iya, baiklah. Jadi lembaga dakwah khusus ini kan masih 3 tahun berdiri ya. Jadi untuk komunitas PANG itu yang kita lakukan itu yang pertama itu mengambil anak-anak PANG dari mulai Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Itu kita kumpulkan di Tuban
setiap minggu pagi. Jadi kita undang mereka untuk pengajian. Tapi karena kita itu beda dengan pengajian pada umumnya, maka kalau pengajian kita itu membawa sesuatu. Jadi kalau mau balik lain itu pengajian itu pulang dapat sesuatu. Tapi kalau lembaga dakwah ini, jadi kalau pengajian kita harus membawa sesuatu. Jadi misalnya anak-anak pang itu ya kita harus menyiapkan bingkisan, menyiapkan sarung, menyiapkan mukena bagi perempuan gitu. Jadi mereka itu kita undang pengajian masih pakaian dinas itu. Jadi pakai anting-anting, pakai sepatu, pakai ya seperti itulah pakaian dinas. Alhamdulillah pertemuan pertama, kedua itu hanya sekedar ngobrol-ngobrol tentang masa depan, tentang makna hidup. Nah, akhirnya lama-kelamaan dari 63 anak yang kita bina ini lama-lama tersentuh lah. Jadi memang kita ambil hatinya untuk masa depan dan sebagainya. Jadi dari 63 anak itu ada yang juga kita jodohkan sesama pang. Mereka yang nggak punya kerjaan kita latih. Kebetulan kita punya tenaga seperti Ustadz Yusfi tadi itu punya keahlian sablon. Mereka kita ajari nyablon, kita ajari buat stiker, kita ajari. Jadi Ustadz di lembaga dakwah khusus itu bukan asli ustadz seperti biasa tampil di mimbar. Makanya nanti kalau ngajinya mungkin agak pas-pasan ya itulah. Tapi ustadz lembaga dakwah khusus gitu. Jadi pendekatannya luar biasa. Itu mungkin melebihi ustadz yang lain, insya Allah begitu. Pendekatannya luar biasa tapi harus membawa sesuatu. Nah, kemudian yang kedua misalnya kita membina anak-anak jalanan yang di kuburan. Nah, jadi makam ya, di makam. Di makam Pegirian itu kan banyak sekali itu anak-anak binaan kita ya. Jadi kita waktu-waktu tertentu kita kan masing-masing ada koordinatornya. Nah, itu nanti kita setelah Jumatan jam sekian dari lembaga dakwah khusus datang. Mereka sudah siap semua. Nah, tapi ya itu tadi kedatangan kita nggak bisa hanya membawa tangan saja, itu nggak bisa, tapi harus membawa sesuatu gitu. Nah, mereka akhirnya alhamdulillah kumpul dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di YouTube LDK gitu. Jadi ketika kita memberikan pencerahan, nah pulang kita beri bingkisan. Nah, termasuk di rumah singgah ini yang kita tempati ini rumah singgah Al Furqon. Ini milik lembaga dakwah khusus. Itu setiap hari anak-anak yang mau ngaji ya datang. Nah, nanti setiap 1 pekan sekali kita beri bingkisan gitu. Jadi seperti itulah. Baik, beberapa teknis dakwah kita. Luar biasa Ustadz. Jadi yang menyiapkan berkatnya justru ustadznya begitu ya Ustadz? Iya betul. Jadi ustadznya bukan pulang mendapat berkat, tapi kita harus bawa berkat. Luar biasa Ustadz. Dan tadi sinerginya luar biasa Ustadz. Jadi beberapa juru dakwahnya ada yang mungkin ahli di sablon, ahli di yang lainnya. Justru itulah pendekatannya memberikan pelatihan, pekerjaan kepada mereka. Dan saya juga tertarik Ustadz, tadi yang Ustadz Arifin sampaikan bahwa menggugah kesadaran mereka tentang masa depan, misalkan tentang kehidupan ini harusnya seperti apa ke depan. Kira-kira masa akan seperti ini saja, harus ada peningkatan ke arah yang lebih baik misalkan. Begitu cara menggugahnya luar biasa. Nah Ustadz, mungkin yang perlu dibagi untuk kita semua, kenapa kita penting Ustadz untuk masuk dalam dakwah komunitas-komunitas itu? Bagaimana cara menguatkan keterpanggilan hati kita? Karena kadang-kadang Ustadz, sebagian orang merasa bahwa ya lebih nyaman dengan kegiatan masing-masing, mereka bekerja, beraktivitas tanpa peduli misalkan kepada mereka komunitas-komunitas khusus tadi. Bagaimana menyemangati kita semua bahwa itu penting untuk kita ambil juga, untuk kita dakwahi juga, itu bagian dari kita, bagian dari umat Islam mungkin yang beragama Islam di antara komunitas-komunitas itu. Bagaimana Ustadz memunculkan empati dan kepedulian ini? Jadi kita mengajaknya itu khususnya kepada para ustadz yang lain, para aktivis lain, para pendengar yang berbahagia, itu dengan
kita melihat Quran surat Al-Ma'un. Jadi Quran surat Al-Ma'un itu sudah jelas. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Di sini kan sudah jelas. Pertanyaan Allah itu sudah jelas. Jadi tentang pendusta-pendusta agama itu diantaranya mungkin juga bukan hanya kepada orang-orang yang apa ya istilahnya yang tidak sholat saja, tidak zakat saja, tidak haji, tapi orang-orang yang tidak peduli terhadap fakir, miskin, mungkin juga secara sosial, anak-anak jalanan, anak pang, anak-anak korban narkoba dan seterusnya itu. Ini menurut saya adalah yang sangat luar biasa sehingga kita harus peduli. Sebab kayak komunitas-komunitas, misalnya anak-anak jalanan yang kita bina itu ya, yang setiap hari mangkal kadang-kadang di makam, di bawah-bawah jembatan, itu kalau misalnya tidak disentuh, siapa yang akan menyentuh gitu. Itu jadi kita mengajak kepada para ustadz-ustadz yang mau bergabung di, ya sebenarnya bukan ustadz ya, kita di ustadz-ustadz siapa saja yang punya kepedulian. Ya ustadz saja lah begitu ya. Nah, tetapi, siapa yang punya kepedulian, betul. Iya, yang mau peduli kita ajak bareng-bareng untuk mendekati anak-anak ini, komunitas-komunitas yang ada ini. Kalau kita hanya murni berbicara masalah-masalah materi ya nggak akan jalan gitu seperti itu. Padahal Quran surat Al-Ma'un kan sudah memanggil kita itu ya. Nah, kami ini tidak ingin menjadi pendusta-pendusta agama gitu yang hanya mengurusi diri kami masing-masing gitu loh. Tapi kami sholat itu kan untuk kita. Sholat, puasa juga untuk kita, haji untuk kita. Tapi mana yang untuk orang lain itu? Saya kira seperti itu, Ustaz. Baik luar biasa, Ustaz. Jadi ada keterpanggilan ya. Mungkin surat ini sering kita baca dalam sholat-sholat kita, tetapi pemaknaan tadi, penerapannya untuk kita ambil bagian dari tugas dakwah kepada komunitas-komunitas khusus tadi ini perlu mengasah kepedulian kita bersama. Luar biasa, Ustadz. Kalau ada yang ingin ikut bersinergi bersama Ustadz, baik sebagai juru dakwahnya atau mungkin ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk tadi bingkisan-bingkisan tertentu, kita sama-sama ingin ambil bagian dalam dakwah ini sebagaimana panggilan surat Al-Ma'un tadi, bisa seperti apa Ustadz? Kemana harus menghubungi? Bagaimana yang harus dilakukan agar bisa bersinergi dengan lembaga dakwah khusus Muhammadiyah Jawa Timur? Ya, kita sangat welcome sendiri, sangat terima kasih dan membuka pintu lebar-lebar karena kita sekarang sudah punya shelter ya, kita punya rumah singgah yang beralamatkan di Medokan Semampir ya, Semampir Barat ini, iya itu nanti itu kita itu sewaktu-waktu bisa datang karena di sini sudah ada sekretariatnya dan setiap hari itu ada anak-anak komunitas yang ngaji di sini. Jadi setiap hari ini sudah ada beberapa seperti kampus-kampus yang peduli, terus perusahaan-perusahaan yang peduli itu sudah mulai untuk memberikan sebagian CSR-nya untuk kami gitu. Bolehlah menghubungi kami nanti kalau memang ingin ikut pedulilah untuk mengangkat khususnya anak-anak jalanan itu ya untuk bergabung dengan kami. Baik Ustadz, mungkin lebih teknis Ustadz, tadi alamatnya di Medokan Semampir Barat. Medokan Semampir. Jadi Semampir Barat, Perumahan Tanjung Permai. Perumahan Blok BB, Blok B nomor 66. Nah itu. Baik Ustaz. Itu ada rumah singgah Al-Furqon Lembaga Dakwah Muhammadiyah Jawa Timur ya. Baik Ustaz. Sekali lagi Perumahan Tanjung Permai Blok B nomor 66 ini daerah Semampir Barat ya Ustaz. Betul ya. Baik Ustaz. Barangkali ada kontak yang bisa dibagikan Ustaz malam ini. Kontak yang bisa dibagikan 081 330 33 ya 55 ya 48. Baik Ustaz. Ya. Baik, ada WA-nya ini Ustaz ya? Ada WA-nya itu bisa. Ya. Insya Allah kita ingin
bersama Ustadz, peduli dalam dakwah yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa ikut saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik Ustadz Arifin, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari LDK PWM Jawa Timur, silakan menjadi penutup kita Ustadz. Jadi kami dari Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jawa Timur mengharap kepada para pemirsa Radio Suara Muslim Surabaya 93,8 ini untuk bisa ikut serta bergabung dengan kami, peduli terhadap anak jalanan yang selama ini sangat jarang yang peduli ya. Kalau anak yatim mungkin banyak panti-panti asuhan yang peduli ya, tapi kalau anak jalanan, anak-anak pang, kemudian korban narkoba dan juga ex PSK itu jarang yang peduli. Nah, kami sangat peduli terhadap itu. Mungkin ada yang berkenan bergabung, kami persilakan datang ke rumah singgah Al Furqon ya. Baik. Yang alamatnya tadi sudah disebutkan ya. Baik Ustadz, luar biasa. Dan Muhammadiyah Jawa Timur tentu juga bersinergi dengan Lazismu ya Ustadz. Betul ya. Lazismu yang biasa juga bersama dengan Suara Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi insya Allah di lain kesempatan. Berkah sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, demikian bincang-bincang kita bersama Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ada Ustadz Arifin, ada Ustadz Ahmad Tolha dan yang lainnya tadi yang sudah bersama Tadarus Al-Quran berbagi inspirasi kebaikan luar biasa untuk memanggil kepedulian kita, ya, mengasah kepekaan kita untuk bersama-sama mengajak siapapun dalam dakwah Islam ini. LDK PWM Jawa Timur juga tentu bekerja sama dengan Lazismu Jawa Timur ya dalam dakwahnya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bersama dalam Tadarus on Air by Indiho.